kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memerlukan izin, ada yang tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Oke guys, kembali dengan channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH bersama dengan Bro Riyak Ujah. Kita berada di lapangan tembak kebanggaan kita di Diklat Reserse. Kali ini kita akan memperkenalkan senjata custom yang tentu tidak diproduksi secara massal. Itu Mas ya? Yes. Kenapa kok seperti itu? Karena ini versi customnya Mas, tidak diproduksi secara massal, beda dengan Glock tipe yang lainnya yang diproduksi secara massal. Ini custom by SAI, Silent Arm International, gitu. Jadi untuk senjata ini karena custom, jadi pemesanannya terbatas. Namun jika dengan jumlah yang diinginkan, misalnya lebih dari 1 orang, bisa dipesan. Nah, untuk senjata ini tentu ada kelebihan-kelebihan customnya, terutama dari laras, kemudian dari triggernya. Jadi sebaiknya kita coba dulu. Ini kan baru omongan nih. Iya. Jadi harus dibuktikan ya. Oke, harus. Karena saya nggak yakin ini, ngomong aja nih dari tadi kita ngomong. Iya. Tentu teman-teman shooter, penembak, ya periksa dan perbaikin, ingin tahu. Kita coba ya. Ya, let's go. Let's go. Oke. Oke, Mas Brudi, kita akan mencoba menembak dengan ini ada tripodnya ya. Ada. Model baru ini ya. Biar nggak goyang aja Mas, tangannya lagi agak nggak enak. Jadi tujuannya untuk apa? Biar nggak tremor. Biar nggak tremor ya. Biasanya Biar- kalau kita secara manual itu untuk Tremor. melakukan apa zeroing akan mengganggu ya. Dengan menggunakan alat ini tentu akan memudahkan Agak saat lebih stabil dikit. kita akan melakukan Zeroing. zeroing. Jadi bagi YouTuber ya, pengguna senjata api, pencinta senjata api, bisa menjadikan alat ini direkomendasi sebagai bantuan untuk melakukan zeroing. Ya ini ada di mana nih? Lapangan Di- tembak kebanggaan kita, Pusdik Reskrim Megamendung. Oh bukan, maksudnya Apa? untuk pembeliannya ada di mana ini? Oh, Apakah ada di Shopee? bisa online, bisa. Online bisa ya? Online banyak kok, tapi yang untuk bisa pakai yang untuk kamera gitu-gitu. Ya. Yang penting bisa untuk nahan beban lebih dari 20 kilo gitu. Kalau yang ini memang ini tripodku yang ke-7. Jadi aku beberapa kali beli tripod, nggak oke ganti lagi, beli nggak oke ganti lagi gitu. Ini yang paling heavy duty nih. Dan ini bisa multifungsi ya? Bisa. Mas Budi ya? Jadi untuk senapan kamera, juga bisa, untuk kamera, untuk senapan tinggal ganti. Kalau ini kan memang untuk senapan. untuk senapan. Berarti dudukannya ada banyak ya? Ada banyak. Ada banyak. Ini waktu pembeliannya dapat dudukan juga? Enggak. Berarti beli lagi? Rangkai. Oh ngerangkai. Jadi ini sendiri. Tapi yang satu set ada juga. Ada juga satu Cuman set harganya agak murah. Kalau ini memang bagus dari Itali. dari Italia. Manfrotto. Mereknya Ini Mas. Manfrotto. Manfrotto ini ada tipenya nih yang di sini Ini nih. mereknya ya, Manfrotto. Kokoh sekali ini, guys. Jadi bisa direkomendasikan buat penembak-penembak untuk melakukan zeroing. Oke. Baik, Mas Brudi. Oke, sekarang kita zero ya. Zeroing ya. Ini Glock berapa 15. butir? 5 round aja. 5 round. 5 round. Soalnya turunnya agak mahal. 5 round aja. Jadi ini senjata bela diri kaliber 30 Luger Iya. atau lebih dikenal dengan Kocap. Senjata yang kita gunakan adalah senjata Glock 19 SAI. SAI. Ya. Kita coba zero jarak 7 meteran ya. Ya, baik, kita coba untuk jarak 7 meter
karena direkomendasi jarak tembak kurang lebih 7 meter. Baik, Ya. ini kita akan melakukan percobaan menggunakan tripod untuk zeroing senjata Glock 19 dengan 5 butir peluru Oke, jarak firing. 7 meter. Satu. Satu butir. Ini dengan percobaan 2 peluru dan Dua. terlihat poros ya. Tiga. Empat. Lima. 5 butir. 5 round. 5 round. Dan terlihat di sini Mas Brody Oke, clear ya. sudah terlihat poros ya. Sudah terlihat ini dari sini. Saya melihatnya sudah poros. Ini kita lihat dari jauh sudah poros sekali. Kelihatan. Kita isi 5 round, 30 Luger, 9 mili botol kecap. 5 round. Clear. Coba nembak plat ya. Ya, sekarang kita mencoba dengan menembak pelat. Kalau tadi kita menggunakan sasaran. Plat ini diameternya kecil, cuman sekitar 15 sentian ini diameternya, nggak Ya. nyampe 10 sentian, sekitar 10-15 senti. Dari kiri ke kanan ya, cek. Ya, cek. Oke, baik, bagus ya. Jadi Clear. tidak perlu diragukan lagi untuk senjata ini. Untuk tembakan pelat bagus ya, Mas ya. Bagus. Jadi rekan-rekan, karena ini untuk bela diri, menembaknya memang jarak yang sudah direkomendasi oleh periksa juga untuk jarak-jarak tembakan 7 meter 7 kurang sampai lebih. di bawah 10 meter lah, 7 sampai Ya. 8 meteran. Jadi bisa aja untuk jarak lebih dari 7 meter. Cek Cek perkenaannya ya. perkenaan ya. Tapi bagus nih. Sudah terlihat poros. Jadi sebetulnya senjata ini sudah cukup baik. Ini sudah Yes. baik ya, tidak. Tembakan pertama. Ini yang pertama ini. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya posisinya sudah 9 dan 10 nih. 10-nya sudah 2, 9-nya ada 3 untuk Jarak 7 ya. meter. Ini 7 meter lebih deh masanya. Ya, kurang lebih 7 meter, 8 meter lah. ya. Jadi ini cukup baik untuk tembakannya, Karena pakai tripod pakai tripod. itu. Karena tujuannya apa? Biar Supaya Mereduksi tremor. bersih tremor, kemudian juga untuk karena ini senjata baru, ini new, masih new banget ya senjata ini. Jadi kalau kita untuk senjata yang mungkin sudah di zero sih, memang nggak usah pakai tripod. Nah, tapi karena ini baru, kita harus pakai tripod karena untuk mengetahui perkenaannya. Ya, alhamdulillah bagus. Jos. Sip, mantap. Glock 19 SAI recommended banget, Jos. Ya, jos. Ini buatan dari mana? Ini USA. USA ya. Karena bukan Austria. Glock itu Austria. Bukan. Berarti pabrikannya Ini yang USA punya. USA punya. Dia jadi udah di custom. Jadi udah di custom bentuknya dan bentuknya juga Keren. keren ya. Sudah ada ini ya, Mas Brudi ya. Larasnya ini custom ya.
larasnya ada yang hitam juga. Ada Hmm. yang silver, gold, terus sama yang black. Ini yang gold. Goldnya. Kemudian di triggernya juga sudah custom juga. Ini sudah baik sekali bentuknya. Trigger setnya udah match, Ya. yang udah competition trigger. Kemudian upper slide-nya juga Custom. sudah custom. Ini CMOS mas, Mm-mm. CMOS atau optic ready. Jadi CMOS-nya. teman-teman bisa tambah optik, tinggal dicopot. Ini Ya. covernya, Ya. copot, pasang optik, dizoro ulang nanti sama optiknya. Jadi bisa diganti-ganti. Dan lower frame-nya juga sudah Stapling. enak pegangan, jadi nggak mudah licin ya. Agresif. Agresif. pegangannya. Udah di stapling dari pabriknya. Ini ya senjata ini kalau saya pilih ini wajib ya rekan-rekan YouTuber pencinta senjata api, karena ini new baru Glock 19 ini, karena dia sudah customnya banyak sekarang. Ini sangat recommended. Kita udah coba dengan ini ya Mas ya. Pakai Udah mulai tripod ini perkenaannya juga langsung sudah baik. Berarti udah pabrikannya udah mengeluarkannya, dan memang pada umumnya memang senjata itu dari Glock itu adalah Austria ya biasanya. Iya. Cuman ini pabrikan Amerika USA. Serikat. Jadi namanya Silent Arm International, SAI. SAI ya. Dan ininya juga sudah rear sight dan front sight-nya sudah baik untuk menembak karena sudah ditambahkan titik-titiknya ya. Oke. Sama ini nih mas. Apalagi? Ini kan ada lubang-lubang nih. Lubang-lubang ini apalagi di atasnya ini nih. Ini fungsinya untuk buang gasnya, nggak ngebantu biar nggak terlalu recoilnya nggak terlalu kasar. Betul. Jadi ngebantu ngebuang gasnya Membantu buang ke gasnya, depan gitu. Jadi nggak terlalu entakan banget gitu. mengurangi goncangan juga ya. Karena Mengurangi recoil. recoilnya biasanya itu kalau senjata-senjata terdahulu itu ini tertutup ya, tertutup pada bagian-bagiannya, biasanya cuma di chamber aja yang terbuka. Nah kalau sekarang dengan custom ini sudah banyak gunanya untuk menjadikan senjata ini saat ditembakkan tidak terjadi recoil yang tinggi, goncangannya tidak terlalu tinggi, dan ini ringan sekali ya Mas Bro ya. Aduh, ini nikmat sekali ini yang punya senjata ini, wajib dibeli ya. Tuh ini, karena ini sudah di Indonesia sudah dimasuk. Udah dipasarkan udah sekitar 5 tahun 6 bulan yang lalu sih mas. Oh sudah dipasarkan. Mungkin kami saja yang mungkin baru mereview. Iya. Tapi di YouTube di Indonesia sepertinya belum mereview secara detail seperti yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu di channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH ini kami memang mengedukasi, tujuannya supaya mengetahui nih senjata yang masuk ke Indonesia itu apa saja yang bisa dibeli, dan perizinannya lengkap, legalitasnya lengkap, dan kebetulan juga penembaknya langsung atletnya. Jadi jangan ragu-ragu kalau untuk melakukan pembelian senjata ini ya. Kalau mau ngomong Ya, dari semua jenis senjata api yang tajam, iksa, bela diri, ya. dari semua jenis Glock, aku milih ini mas. Daripada Glock 43X, kalau suruh milih dua antara Glock 43X atau 19, aku milih ini pertama. Kalau Habis itu secondnya 43X gitu. artinya kalau soal pilihan sih kembali ke orang juga ya. Iya. Kalau memang pingin 43X, oke. Ini karena Glock 19 gitu loh. Namanya artinya dia punya spesifikasi kelebihan dan kurangan. Nah, kalau kita lihat dari Glock 19 sih, ini karena mungkin sudah di-upgrade oleh pabrikan untuk memberikan kenyamanan bagi penembak itu, sehingga upgrade-an ini, custom ini sebetulnya ada sih yang Glock 19 tidak di custom seperti Ada ini. yang standar, Nah, yang standar. non custom ada juga. Nah, tapi tidak seenak yang senjata ini, sehingga dapat kita simpulkan itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Glock 43X juga banyak peminat, tapi namanya selera Beda-beda. maka coba dulu ya, coba dulu. Tapi kalau saat ini mungkin kita masih rekomendasi Iya. Glock 19 SAI ini, Silent Arm International. Baik, kita akan membuka
ya box dari senjata ini. Kita lihat isinya apa saja di senjata Glock 19 SAI Silent Arm Internasional ini, dimana kita ketahui isi dari senjata ini senjatanya ya, ini magazennya sudah dilengkapi. Kemudian nah ini untuk pergantian terutama di back frame ini, nah seperti ini. Ini ada dapat dua, kemudian ini untuk kalau misalnya kita menyimpan senjata di box-box khusus ini ada pengunciannya ya. Kemudian di sini juga disiapkan buku ya, buku penjelasannya. Di sini masih baru ya, saya tidak mau bukanya. Pada intinya sih penjelasan secara lengkap ada di sini ya. Kita letakkan kembali. Kemudian di sini juga ada pembersihnya. Nah, kalau pembersihnya ini ya ada berbagai macam tipe, karena ini untuk laras, tapi juga ada yang model kain juga ya, kain kasar itu ya untuk membersihkannya. Untuk senjata ini terlihat dari fisiknya ini sudah customan ya. Lower frame-nya sudah sangat mantap, sudah di custom. Kemudian juga di upper slide-nya ini sudah di custom. Kemudian kita lihat di atasnya ini Demus optiknya sudah ready, jadi bisa diganti-ganti. Kita lihat di sini ada pengaturan untuk penggantian Demus optik ready-nya, jadi bisa diganti-ganti dengan model lainnya. Dan kita lihat di sini untuk larasnya kelihatan di sini, dan ada lubang-lubang di sini. Ini maksudnya adalah untuk memudahkan pada saat penembakan itu, pertama untuk menghindari recoil tembakan yang tinggi atau gangguan saat penembakan. Jadi gas yang dikeluarkan itu keluar dari lubang-lubang ini. Nah, ini kelebihan dari senjata ini, sehingga kalau kita menembak dengan cukup lama, larasnya terbantukan dengan pendinginan, karena ada lubang-lubang pada laras ini di slide-nya. Kemudian juga di sini untuk bidikannya, baik rear sight-nya mau front sight-nya ini sudah dibantukan oleh titik-titik, ketiga titik ini sebagai titik tembakan ya. Cukup baik sekali. Jadi bagi penembak kalau misalnya ingin membidik cepat, maka sudah terbantukan dengan ini. Kemudian di sini triggernya ini sudah di custom, jadi ini sangat ringan sekali. Kita coba ya. Nah, ini saya tekan segini aja sudah menembak, sangat ringan sekali. Jadi jari telunjuk ruas jari saya pertama ini, ketika saya sentuh sedikit ini sudah melakukan penembakan. Jadi kemudian ini untuk pegangannya ya, hand gripnya ini permukaannya kasar. Ketika kita akan pegang ini enak sekali kalau kita pegang, jadi tidak licin pada saat pegangannya. Kemudian tentunya lekukannya ini sangat membantu saat kita menggenggam seperti ini. Nah, jarak untuk hand gripnya ini sangat pas di tangan ya, pas sekali. Jadi untuk ukuran orang Eropa ataupun orang Indonesia ini sangat pas sekali. Dan ini juga senjata ini untuk pelindung triggernya ya, ini cukup luas. Jadi ketika akan melakukan bidikan atau tarikan di trigger ini tidak akan mengganggu bagi penembak sendiri, karena jangkauannya cukup panjang. Tapi kalau misalnya kita melakukan tembakan cepat pada saat memasukkan jari ya, penembak awas ini sudah bisa masuk dengan respon tembakan dari jari kita. Dan ini tentunya untuk magazen ya, penjelasan berikutnya adalah ini jumlah butirannya ada 15, cukup banyak untuk sekelas Glock 19 SAI ini, Silent Arm Internasional ini.
Namun kalau misalnya kita mau mengupgrade dengan magazen yang panjang mungkin bisa saja, namun ini sudah di pabrikannya. Nah, senjata ini diproduksi di Amerika Serikat. Kita mengetahui bahwa senjata ini dari Austria pada umumnya, namun ini produksi dari Amerika Serikat. Dan tentunya ya cara melepaskan magazennya ini kalau kita lihat di umumnya itu kan kanan kiri ya, namun di sini hanya di sebelah kiri. Nah, seperti ini untuk melepaskan magazennya di sini ya, saya tekan. Nah, ini ya. Nah, jadi untuk jumlahnya udah tahu 15 butir, dan selanjutnya kita akan mencoba membongkar senjata ini ya. Sebentar, kita akan memperlihatkan ini senjata bela diri kaliber 30 Luger. Nah, ini botol kecap yang lebih dikenalnya. Jadi ini kaliber 9 mili, hanya bedanya di permukaannya ini. Untuk botol kecapnya ini itu kaliber 32. Jadi kalau untuk sebutannya maka disebutnya adalah kaliber 30 Luger ya. Ini untuk pelurunya. Untuk pemasangan pelurunya sama aja, tidak ada kendala pemasangannya. Ini kebetulan magazennya ini senjata baru ya, tidak sulit ya untuk memasukkan pelurunya, sederhana sekali ya. Dan bahkan melepasnya juga gampang sekali seperti ini. Ya, kemudian kita lanjut, kita akan mencoba membongkar senjata ini. Ya, membongkar senjata ini. Ya, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kalau misalnya masih terpasang magazen ini, kita lepaskan magazennya dulu. Nah, lepaskan magazennya. Kemudian kedua, kita tegangkan untuk memastikan bahwa senjata ini tidak ada peluru atau selongsong yang masih ada di chamber. Atau kita pastikan dengan menguncinya. Nah, kita lihat di chambernya itu tidak ada peluru atau yang selongsong ada tertinggal. Nah, ini ya. Kemudian bagaimana cara bongkarnya ya? Setelah kita tegangkan, kita lepas magazennya ya, kita tembakkan dulu. Kemudian kita tarik sedikit ke belakang, dorong ke depan, tarik. Nah, seperti itu, gampang sekali ya. Nah, ini upper frame-nya sudah ini, ulangi, lower frame-nya sudah kita lepas. Kemudian ini upper slide-nya sudah kita lepas. Selanjutnya kita susun. Yang pertama lower frame-nya, kemudian kita lepas spring recoil-nya, ya. Kemudian larasnya. Ini sudah di custom ya. Jadi ini bisa hitam juga, tapi saya lebih senang warna seperti ini. Jadi menandakan ada perbedaan sedikit kalau misalnya kita kumpul-kumpul dengan teman-teman periksa. Nah, ini slide-nya. Nah, seperti ini ya menyusunnya, magazen, upper slide-nya, laras, spring recoil-nya, dan ini lower frame-nya. Nah, ini untuk pemasangan selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu larasnya. Ini jangan terbalik ya. Nah, seperti ini masukkan, dan ini juga. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, nah ini ikutin dari relnya, rel dari senjata ini, masukkan. Nah, seperti ini. Tarik ke belakang, tegangkan. Berarti senjata ini bisa digunakan. Ya, ini magazennya kosong, kita masukkan kembali seperti ini. Nah, cara penyimpanannya sebaiknya magazen dilepas dan kita tegangkan. Nah, ini kita lepas. Tadi kita sudah sedikit banyak membahas senjata Glock 19 Custom SAI, dan produksinya tidak banyak dan hasilnya luar biasa, sangat baik sekali dan recommended sesuai ekspektasi berarti. Betul ya, nggak ragu lagi ya kalau gitu ya. Iya. Kira-kira dikasih saya bisa nggak nih? Nggak bisa. Kalau menurut Mas, pangkatnya udah harus pegang sih Mas. Harusnya ya. Harus pegang. Ya, karena kalau lihat senjata bagi penghobi pasti pingin ini beli ini. Tapi kan terbatas, hanya 2. Tapi kalau memang pingin coba di lapangan tembak, kita ini kan ada kelompok ya, ada klub, ada komunitas ya. Sebaiknya ya gabung perbakin atau periksa. Ya, soal mahal atau tidak itu masalah hobi.
Jadi kita sudah coba, Anda sudah lihat ya, tadi sudah kita review senjatanya, tembakannya, dan ini senjata baru new ya, custom. Dan kita tembak sekali ternyata sudah oke, nggak ada kendala Ya. dengan menembak plat, dengan menembak sasaran kertas tadi, target tadi, tidak ada kendala sama sekali. Oke, apa yang bisa disimpulkan nih, Mas Bro? Jadi kesimpulannya untuk Glock 19 SAI Celeron Arms International Ya, recommended untuk rekan-rekan miliki untuk defense atau bela diri. ya, Recommended, udah itu aja. Dan sangat ya. Persyaratan ini penting. persyaratan untuk kepemilikan. Ya, pemilikannya harus sah. Ya, wajib legalitasnya yang wajib resmi harus resmi. harus resmi IKSA. Kalau tajam berarti IKSA, kalau karet berarti Ya. SIP SPK, kalau gas SPI SPG. Ya, Gitu Mas. tentu dengan persyaratan-persyaratan itu kita akan nyaman membawanya. Yang tidak sembarangan, tentu ada latihannya supaya nggak asal tembak dikit-dikit, acungkan, nggak boleh ya. Nah, karena 8 tembak inilah kita akan bisa melatih diri, menjaga emosional, dan tentu diperiksa juga setiap hari Rabu, Sabtu dilaksanakan latihan menembak ya di Senayan. Ya, kami undang bagi penembak yang belum masuk periksa di hari Rabu, Sabtu sering dilaksanakan latihan menembak di Senayan City dan di Bogor Kota untuk penembak pemburu. Di sini tempatnya, latihannya di sekarang untuk ya kita ucapkan juga ya Pak Benino ya, sekarang sudah menjadi Ketua Perbakin Kota Bogor kembali ya. Selamat, semoga menjalankan amanahnya di Perbakin Kota Bogor semakin sukses ya, tentunya bisa melahirkan atlet-atlet baru di Bogor Kota ini. Kalau Mas Bruri gak usah ragu lagi karena dia memang sudah atlet lama, tapi bukan atlet lama juga, bisa atlet baru juga karena dia sering latihan dan memenangi berbagai macam pertandingan seperti konten-konten kita sebelumnya. Saya rasa demikian ya Mas Bruri ya. Oke Mas. Ya, jangan lupa like ya, share ya channel YouTube-nya Mas Bruri, channel YouTube-nya Dr. Agustiawan SAMH, dan tentunya di share ke rekan-rekan. Jangan lupa komen. Jangan lupa di channel YouTube Dr. Agustiawan SAMH.